Oke, kita udah install untuk jackpot ya di ECMV FL ya, mengatur speed ganjilnya ya yang problem, sama untuk pin dari elektrikalnya. Itu kita kasih multitester teman-teman ya di ECMV FL. Nah, nanti kita akan cek pressure dan voltage-nya ketika posisi speed 1,3 ya. Nanti ini kan FL ya, mengatur gigi ganjil teman-teman. Dia harus dapat dinilai 4,5 volt dan pressure menunjukkan di angka 25 PSI MPa teman-teman ya. Oke, selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel The Mechanic Feel. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super pagi ini kita ada unit grader 705 teman-teman ya. Ya, ini ada pernah sih dulu mengalami problem seperti ini. Nah, ini ada trouble lagi teman-teman ya di unit lain. Yang ini trouble-nya ini ya, untuk power dari work equipment ya, ketika dia melakukan grid atau di saat unit bekerja. Jadi itu ada problem transmission low power ya. Jadi dia tidak ada tenaga, tidak ada power di saat mendorong material ya, seperti itu. Kita udah cek di bagian monitor tidak ada error teman-teman ya. Nah, baru kita asumsi biasanya kan seperti ini teman-teman. Apabila terjadi problem gigi atau speed 1 ya, misalkan 1 gigi ganjil atau speed ganjil, biasanya itu 1, 3, 5, 7 ya. Nah, itu misalkan itu tidak mau bergerak, nah itu kan biasanya dipastikan problem di solenoid FL atau ECMV FL ya, pengatur speed ganjil. Nah, kalau untuk speed genapnya adalah solenoid FH yaitu mengatur speed 2, 4, 6, dan 8 teman-teman. Ya, ini yang problem saat ini tidak ada kendala sih. Jadi dia semua speed tuh masuk tidak bermasalah. Dia bisa aja untuk forward reverse-nya atau maju mundurnya di semua speed. Tapi yang problem ini terjadi low power pada ketika kita masukkan gigi speed lah. Ini gigi 1 ataupun 2, 3 itu semuanya slow atau tidak ada tenaga di saat mendorong material. Kita juga udah pastikan untuk RPM engine normal ketemu di 2020 teman-teman ya. Di titik ini kemarin ya. Jadi sudah kita pastikan untuk engine RPM juga normal, tidak ada kendala di fuel system. Intinya engine tidak performa dalam keadaan baik. Nah, lanjut kita coba measurement ya ke bagian TM pressure. Jadi kita cek di bagian jackpot pada si solenoid ECMV ya. Kemarin di semua solenoid ya, untuk forward, reverse, FHFL ya, dan 1 ST, 2 ND, 3 RD, 4 TH ya. Maksudnya langkah 1, 2, 3, dan 4 semuanya. Untuk di bagian langkah 1, 2, 3, dan 4 tadi ya, langkahnya itu pressure-nya tercapai di nilai 30 MPa. Nah, begitu kita cek di bagian solenoid pengontrol gigi ganjil genapnya sama mundurnya ya. Jadi ada FL, FH, dan R. Itu semuanya dalam posisi 0 pressure. Ya. Ternyata problemnya adalah di bagian pressure FH, FL, dan R yang mengalami low pressure. Bukan low pressure lagi, 0 pressure. Jadi sistem dari sudah bisa dipastikan sistem dari fungsional disklat ya, di bagian inner komponen ya, di bagian transmisi mengalami malfunction sistem. Jadi dia tidak sebagaimana dia bekerja semestinya lah, seperti teman-teman. Jadi ketika kita lakukan work equipment ya, kita bekerja
fungsional dari FL, FH dan R tadi tidak terbuka lah seperti itu. Jadi posisinya abnormal. Nah, baru kita lakukan measurement di bagian elektrikalnya teman-teman. Pertama ya. Jadi tadi mekanikalnya kita udah melakukan measurement pressure ya, tidak tercapai. Baru kita ukur untuk resisten dari solenoid FL, solenoid FH dan R tersebut. Yaitu kita ukur untuk resistennya itu juga dalam kondisi normal. Kita samakan juga dengan resisten pada ECMP solenoid yang normal di 1 ST sampai 4 TH itu normal. Dan nilainya sama dengan yang problem di FL, FH dan R. Nah, berikutnya kita pastikan lagi di arus yang menuju solenoid. Nah, arus yang menuju solenoid ya, itu nilai standarnya itu adalah 4,5 volt ya. Ya, setelah kita measurement, kita ukur ya, kita pasang tool avometer ke bagian wiringnya ya, di bagian solenoid FL ya. Kita contohkan satu kemarin FL. Itu ternyata hanya tercapai di nilai 2 volt. Ya, harusnya dinilai 4,5 ya standarnya. Ini tercapai hanya dinilai 2 volt. Nah, maka dari itu kita asumsinya, oh ini bukan problem di mechanical. Jadi kita langsung menuju electrical system ya. Electrical system kita cek di bagian pin. Kita lakukan continuity dari TM controller menuju solenoid yang di belakang. Maaf saya tidak bisa memvideokan karena saya posisi lagi di kabin teman-teman. Nanti akhir video kita videokan. Kita ini kan cek. Jadi kita pastikan untuk pin dari controller yang menuju ke belakang ketiga solenoid tersebut ya, FL, FH dan R, ternyata di situ juga aman. Tidak ada putus kabel atau open load ya istilahnya. Jadi dia normal. Nah, tapi kenapa voltage-nya hanya 2 volt ya? Jadi setelah itu kita telusuri lagi ya sampai ke intinya outputnya. Jadi kita coba bandingkan kemana juga dengan output yang unit yang masih bekerja normal ya, di unit yang ready. Jadi untuk outputnya dia di pin yang menuju ke solenoid ketiga solenoid tersebut juga, untuk unit yang ini ya, yang normal ya, itu malah tercapai di nilai 4,8 ya. Jadi dia hampir 5 volt. Jadi sudah bisa saya pastikan ini dalam keadaan problem ya, hanya tercapai di nilai 2 volt. Untuk voltage-nya ya. Baru kita lakukan continuity lagi di bagian ini kan outputnya sudah jelas ya, outputnya sudah tidak normal. Baru kita troubleshooting yang mengarah pada inputannya sih sebelum ke controller. Nah, jadi ada 3 sebenarnya teman-teman. Itu ada incing pedal ya, incing potensio ya. Terus ada shifter ya, shifter ini speed lever shifter teman-teman ya. Ini adalah yang ketiga adalah sensor position yang ada di samping atau yang menempel di bagian transmisi. Yaitu inputannya teman-teman. Yang sebenarnya ada 4, yang satunya akseleratornya gitu. Nah, kemarin kita langkahnya ya. Setelah kita mengetahui problem tersebut, langkah awalnya kita kan udah cek ya untuk bagian outputnya aman. Lalu kita menuju ke bagian ini teman-teman, shifter lever. Nah, kita coba cek untuk continuity ya, atau kita hubungkan antara pin sini menuju TM controller. Itu semua pin dari 1 sampai 20 ya. Itu ada macam-macam, ada input 24 volt, ada grounding ya. Ada posisi 1 2 3 1 2 3 4 sampai 8, ada mundurnya. Itu juga semuanya dalam posisi normal, tidak ada yang putus hambatan atau putus kabel ya, seperti itu. Ya. Dan di situ ini juga sudah dipastikan aman ya teman-teman. Ya. Ya, jadi langkah keduanya lagi kita sudah coba kan tadi untuk wiringnya aman. Nah, baru kita coba kanibal atau kita pinjamkan untuk shifter lever ini di unit lain ya, situ.
Ya ini dikanibalkan karena kita tidak bisa mengukur ya kalau untuk potensionya si shifter lever ini kan di dalamnya. Jadi kita langkah kita copot aja dan kita ambil di unit lain, kita masukkan ke sini, kita install dan kita on, kita running, kita cek, ternyata sama. Jadi tidak ada perubahan. Jadi untuk pressure tetap dinilai 0 MPa dan untuk voltage-nya hanya dinilai 2 volt ya, seperti itu. Ya, kita menuju sensor. Kita cek hambatan sensor di belakang transmisi ya, ditempel di bagian samping kiri transmisi. Dan itu juga sudah dipastikan untuk resistance sensor dan position kabel untuk konektornya, male konektor kabel semuanya dalam keadaan normal. Jadi kita sudah pusing, tidak ada masalah, tidak ada problem di situ lagi ya. Hanya tinggal 2 kemungkinan ya. Di bagian akselerator dan insing. Nah, tapi kemarin kita berhubung problemnya di FL, FH, dan R ya untuk solenoidnya, yaitu baru kita sadar yaitu itu sangat berpengaruh dengan potensio insing. Nah, di sini teman-teman. Nah, setelah kita coba geser potensio insingnya, kita adjusting ya. Nah, di situ problemnya ketemu ya, atau solve ya. Jadi di situ ketika kita geser untuk untuk potensionya, itu baru pressure naik, pressure dari sini, dari ECMV ini sudah saya pasang jackpot ya, itu naik dinilai 15 MPa. Ya, kita putar dikit kemarin. Nah, untuk voltage-nya juga dinilai 3 ya, seperti itu. Nah, dari situ kita udah temukan ya teman-teman. Ternyata problemnya itu dari sinyalnya si insing potensio yang tidak normal. Nah, kita kembali ke ini, ke historical unit ini. Nah, ternyata ini sebenarnya kemarin overhaul engine teman-teman, ada problem overhaul. Nah, di saat overhaul itu ternyata ada teman-teman yang minjam atau istilahnya kanibal ya, kanibal mencopot insing pedal AC. Jadi dia dikanibal ke unit lain seperti itu. Nah, posisi mengembalikan insingnya tadi, dia tidak pada posisinya. Jadi intinya adjusting levernya ya, atau studnya di potensio insing itu tidak pas dengan permintaan dari si positionnya tadi untuk yang diizinkan di sistem insing atau sistem sinyalnya tadi. Jadi ketika digeser langsung naik untuk pressure ya, dan voltage-nya langsung naik juga seperti itu. Jadi ini sudah close. Problemnya sebenarnya di insing potensi atau insing pedal yang bermasalah. Nah, jadi pengalaman baru ini untuk trouble seperti ini ternyata sangat berpengaruh sekali ya di settingan atau adjusting pada potensio insing. Ya, ini sudah dibongkar teman-teman gitu ya. Ini sudah lakukan adjusting. Kita akan coba untuk cek pressure dan voltage-nya teman-teman. Oke, mungkin nanti kita akan lanjut measurementnya. Nah, itu kita cek di bagian checkpot ke FH lagi ya teman-teman. Tadi udah ke FL normal. Tadi saya nggak sempat saya videokan untuk FL-nya. Untuk speed ganjilnya ya, ini untuk speed genapnya 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini kita pasang checkpotnya. Dia dinilai pressure-nya di situ ya, di 30 lah, 30 MPa teman-teman. Dan voltage-nya dinilai 4,5 ya teman-teman. Itu masih pasang checkpot. Oke. Ini kita coba measurement untuk speed ya teman-teman ya. Pressure dari ECMV. Kita coba. Oke teman-teman ya, itu dinilai 2 MPa ya. Katakan normal. Oke.
Di sini teman-teman ya, untuk posisi insingnya. Itu teman-teman. Itu adjusting potensionya ini teman-teman. Itu adjusting potensio. Jadi sebenarnya problemnya simple, tapi kita troubleshooting udah hampir 2 minggu. Nah di sini sebenarnya problemnya di insing ada karena ada miskomunikasi kemarin, ada pernah dikanibal untuk komponen insing pedalnya, tapi mengembalikannya tidak pada posisi potensio yang tepat. Nah, seperti itu aja teman-teman ya. Oke, itu udah close, udah solve ya teman-teman untuk problemnya. Itu unitnya udah, powernya udah dapat ya di dia posisi scrap atau working di area lumpur teman-teman ya. Tidak ada kendala. Oke. Dan mungkin itu untuk per pagi ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel The Mechanic Feel. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.